Welcome to my YouTube channel. Di Radis Travel Vlog kali ini, saya jalan-jalan ke salah satu wisata rohani viral terbaru di PIK 2, yaitu Taman Doa Our Lady of Akita. Ini saya gambarkan di sini adalah patung dari Bunda Maria dan Santo Yosef dari Jepang. Ini diukir dari Jepang, diimpor langsung ke Indonesia, dan patung Bunda Maria tersebut persis sama replika dari patung yang ada di Jepang, Akita, yang menangis ya. Ada 101 kali patung Bunda Maria di Jepang tersebut menangis. Nah, lokasi dari Taman Doa Our Lady of Akita ini ada di PIK 2, dekat di Osaka Apartment. Ya, bagi teman-teman yang tahu daerah PIK 2, daerah La Riviera yang ada Osaka Apartment, nah ini kurang lebih dekat situ. Nah, bangunan gerejanya ini juga merupakan replikasi dari gereja yang ada di Akita, Jepang. Yang lebih menarik lagi dari pembangunan gedung gereja Our Lady of Akita ini juga merupakan salah satu yang tercepat, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan, gedung gereja ini telah selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 16 Desember 2023 kemarin. Desainnya sih sama persis dengan yang ada di Akita, Jepang, yaitu gereja Seitai Hoshikai. Namun, proses pengerjaannya, ukirannya, dan sebagainya dikerjakan di lokal Indonesia, yaitu perajin kayu ukir di Jepara. Nah, ini dari luar banyak pengunjung datang untuk berkunjung, berziarah, dan berdoa. Beberapa juga hanya untuk berfoto-foto. Nah, nanti di sebelah kanan tadi adalah tempat untuk adanya restoran. Nanti kita lihat juga selain ada gedung gereja, tempat adanya patung Bunda Maria tersebut, ada juga Jalan Salib ya. Jadi 14 plus 1 stasi dari Jalan Salib. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada Taman Doa dari Hati Tersuci Maria, ada Jalan Salibnya juga. Di sini juga ada, cuma nuansa gambar-gambarnya menyerupai gambar-gambar yang ada di Jepang. Nah, di seberang dari restoran juga ada danau di sini, dan nanti ada patung Bunda Maria yang diukir dari batu dari perajin di Muntilannya di Indonesia. Nah, jika dilihat ini adalah bagian danaunya. Lalu jika kita ke sebelah kiri, ini adalah tampak muka dari gerejanya ya. Bentuknya sangat unik, khas dari Jepang. Dengan bentuk mukanya persis dibikin replikasi dari gereja Seitai Hoshikai yang ada di Akita, Jepang. Nah, ini adalah patung dari Bunda Maria yang dinamakan Our Lady of Akita. Namun yang ini dibuat replikasinya dari batu dan diletakkan di atas batu, dan di belakangnya ada danau. Nah, teman-teman yang mau berdevosi, berdoa kepada Bunda Maria bisa meletakkan lilin di sini, dinyalakan gitu, dan nanti menyumbang ya, donasi juga ada kotaknya di sebelah kanan. Nah, patung ini dibuat sama persis dengan patung kayu yang dari Jepang. Jadi di belakangnya itu ada salib, depannya patung Bunda Maria, dan di bagian bawahnya adalah Bunda Bola Dunia. Kebetulan saya berkunjung dengan keluarga di sore hari, di hari Jumat sore, jadi tidak terlalu penuh. Memang ada beberapa orang yang berkunjung, namun cuaca juga tidak terlalu panas dan cukup enak ya jika ingin memang teman-teman untuk berdoa, berdevosi di sini. Oke, nah setelah kita lihat di area luarnya ada nanti restoran, kemudian ada patung Our Lady of Akita dari batu di depan danau untuk berdevosi. Nah, kita akan fokuskan sekarang masuk ke area gedung gereja dan melihat benar-benar patung Bunda Maria yang diimpor langsung, dibikin langsung
oleh pengukir yang ada di Jepang dan dikirim ke Indonesia untuk diletakkan di sini. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan iman atau kepercayaan dari orang beragama Katolik, memang berbeda dengan orang beraliran Kristen Protestan bahwa orang beragama Katolik memiliki penghormatan khusus atau yang disebut devosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah karena dianggap memiliki suatu keistimewaan, yaitu tidak memiliki noda asal, sehingga Bunda Maria dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengandung putra Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia. Jadi tidak heran emang ada beberapa penampakan Bunda Maria dan beberapa penampakan dan bangunan gereja yang dibangun di bekas penampakan Bunda Maria tersebut. Di antaranya yang terkenal adalah penampakan di Lourdes, penampakan Maria Fatima, dan juga Bunda Maria Guadalupe yang ada di Meksiko. Nah, yang ini yang terkenal ada di Asia, di Jepang, di mana patung Bunda Maria itu menangis mengeluarkan air mata dari mata patungnya dan menangis sebanyak 101 kali untuk beberapa tahun. Di sini ada tulisan nama-nama dari orang-orang yang menyumbang demi pembangunan gereja di Our Lady of Akita di Pik 2 ini. Jadi teman-teman yang berdonasi juga bisa. Nah, kita masuk ke area gedung gereja. Di sebelah kiri ketika masuk ada foto kapas-kapas bersejarah yang digunakan untuk menyeka air mata yang menetes 101 kali dari patung Bunda Maria di Akita, Jepang. Di sebelah kanannya ada foto gedung gereja Seitai Hoshikai yang ada di Akita, Jepang. Nah, ini jika teman-teman perhatikan kurang lebih mirip sekali dengan gedung gereja yang ada di Pik 2 ini. Nah, bentuknya juga ini khas seperti dengan Jepang ya. Jadi pintunya pintu geser dan lantainya dari kayu, dinding-dindingnya juga dari kayu. Nah, untuk bisa masuk ke area doa ini, teman-teman harus melepaskan alas kaki ya, dan tentu silensium ya, menjaga keheningan, ketenangan karena ada umat lain yang sedang berdoa. Jadi kita harus menghormati. Nah, nuansa kayunya itu sangat dominan, baik itu di dinding, di kusen, jendela, pintu, langit-langit, kursi, dan semuanya. Ya, ini sangat khas dengan ada di Jepang. Jadi teman-teman gak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk merasakan gedung gereja Seitai Hoshikai ini. Jadi bisa datang aja ke Pik 2 ini. Nah, saya akan masuk ke dalam dan berdoa sejenak di hadapan tabernakel dan patung salib Yesus Kristus. Nah, seperti gereja Katolik pada umumnya, ada tabernakel di situ, tempat diletakkannya sakramen Maha Kudus. Dan ada patung Yesus juga dengan ada korpus atau patung Yesusnya ya. Berbeda dengan gereja-gereja Kristen lainnya yang hanya menempelkan salib saja tanpa korpus atau tanpa badan dari Yesusnya. Di situ ada juga lampu Allah yang warnanya merah menandakan bahwa di situ ada tabernakel dan kita harus menghormat. Jadi ada kebiasaan, emang tradisi buat umat Katolik untuk masuk gereja, membuat tanda salib, dan sebelum duduk melakukan berlutut untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Nuansa kayu juga tidak hanya ada di langit-langit, di lantai, di kursi, namun juga di semua area ruangan ya, di langit-langit, di atap, di dinding-dinding atas. Di atas juga ada lantai 2 ya di atas itu. Menurut saya sungguh suatu kebanggaan bahwa perajin dari Indonesia dan orang-orang dari Indonesia bisa membangun dengan kualitas dan desain yang sama persis seperti gereja yang ada di Akita, Jepang. Tentu gereja yang aslinya memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa selesai dan digunakan. Namun gereja ini bisa selesai dalam waktu tempo yang sangat cepat, yaitu 3 bulan saja, dan sudah diresmikan. Nah, setelah kita di area altar utama tempat misa, kita akan bergerak ke area sayap samping kanan, tempat di mana diletakkannya yaitu patung Bunda Maria dan Santo Yosef untuk berdevosi. Ayo kita pindah ke area sayap kanan. Nah, ini kita udah masuk ke dalam sayap kanan dari gedung gereja, tempat diletakkannya patung Bunda Maria yaitu Our Lady of Akita dan juga patung Santo Yosef.
Nah, di sini ketika saya berkunjung, ada beberapa umat yang duduk di bawah di lantai dan berdoa, salam Maria, dan devosi kepada Bunda Maria. Jadi, teman-teman diharapkan untuk juga menjaga keheningan supaya untuk umat yang lain yang berdoa tidak terganggu. Nah, di sini juga ada peringatan bahwa tidak boleh menyentuh patung tersebut ya, supaya tidak rusak, tidak kotor juga ya. Jadi, teman-teman harap menghormati dan menghargai. Nah, patung ini ada patung yang sama persis, replikasi yang di Jepang yang mengalami mujizat, yaitu keluarnya air mata. Dan katanya, konon katanya, sudah dicek oleh universitas yang ada di Jepang bahwa air yang mengalir dari mata dari patung Bunda Maria tersebut merupakan air mata manusia. Gitu ya. Jadi untuk membenarkan apakah benar ini air mata manusia atau hanya air. Gitu ya. Namun kembali lagi ya kepada kepercayaan umat masing-masing, dan ini harapannya bisa memperdalam iman gitu kepada kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan lewat perantaraan Bunda Maria menunjukkan belas kasihnya kepada kita dan berdoa untuk kita anak-anaknya. Oke, setelah kita melihat dari patung Santo Yosef dan patung Bunda Maria, kita akan ke area luar yaitu serambi di dalam gedung gereja. Ada dua santo, yaitu Santo Peregrinus dan juga Santo Antonius dari Padua yang diukir dari batu. Nah, teman-teman yang mau berdevosi berdoa di hadapan kedua patung santo ini bisa juga menyalakan lilin devosi dan menyumbangkan sedikit uangnya di kotak amal. Oke, setelah kita cek area dalam gereja atau apa saja, tentu area untuk berdoa dan misa, ada area untuk berdevosi kepada Bunda Maria dan juga Santo Yosef, serta patung Santo Peregrinus dan juga Santo Antonius dari Padua. Nah, ini kita akan kembali keluar. Nah, di sebelah kanan dari gedung gereja itu ada satu yang menarik, yaitu perhentian ke-15 dari Jalan Salib, yaitu patung Yesus yang bangkit dari kematian. Ini sih jarang ya. Tidak di semua gereja ada patung pemberhentian ke-15 dari Jalan Salib, yaitu Yesus yang bangkit dari kematian. Inilah yang menjadi Paskah, hari Minggu kita memperingati Yesus yang bangkit. Area ini cukup luas, jadi teman-teman tidak perlu takut. Akan ada papan petunjuk yang jelas, ada untuk exit atau parking, ada Garden of the Lamb berupa jalan salib. Nah, nanti kita akan bisa masuk ke sini, the Garden of Lamb, yang merupakan jalan salib. Ini adalah salah satu spot yang saya suka dan saya abadikan. Ada prasasti tulisan Taman Doa Our Lady of Akita, PIK 2 Indonesia, dan latar belakangnya adalah gedung gereja dari Taman Doa Our Lady of Akita, yaitu replikasi dari Seitai Hoshikai Church yang ada di Akita, Jepang. Dan juga ada danaunya. Oke, sekarang kita masuk ke area jalan salib. Jadi bentuknya adalah masing-masing perhentian dibuat semacam prasasti gitu ya. Dan juga di bagian bawahnya ada penjelasan baik itu dalam bahasa Indonesia maupun ada juga bahasa Jepang. Ini kita ada di perhentian jalan salib ke-1, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, bentuk reliefnya itu sangat bergaya Jepang ya, berbeda dengan jalan salib lainnya yang bergaya Eropa atau bergaya Indonesia. Yang ini adalah bergaya ukirannya orang-orang yang digambarnya bergaya bernuansa Jepang. Ini adalah perhentian jalan salib kedua, yaitu Yesus memanggul salib.
Lanjut ke perhentian ketiga, yaitu Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Lanjut ke perhentian jalan salib keempat, yaitu Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria. Lanjut lagi ke perhentian jalan salib kelima, yaitu Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar apa itu jalan salib adalah salah satu bentuk devosi juga dari umat Katolik mengenai bagaimana penderitaan Yesus ketika harus memangku salibnya sampai di puncak Golgota tempat dia disalib. Ini adalah salah satu bentuk umat merenungkan sengsara dari Tuhan Yesus dan biasa dilakukan pada masa Prapaskah. Lanjut ke perhentian jalan salib ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Nah, ini juga setahu saya tidak ada di dalam kitab suci, namun secara tradisi Gereja Katolik menuliskan adanya perhentian ini dan juga nanti di kaitnya dari hasil usapan Veronica terhadap Yesus muncul wajah dari Tuhan Yesus. Lanjut ke perhentian jalan salib ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Perhentian jalan salib ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Perhentian dari jalan salib ke-9 adalah Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Lanjut lagi, perhentian jalan salib ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Perhentian jalan salib ke-11, Yesus disalibkan. Perhentian jalan salib ke-12 adalah Yesus wafat di kayu salib. Perhentian jalan salib ke-13, Yesus diturunkan dari salib.
Nah, ini adalah perhentian jalan salib ke-14 yang sedikit spesial dan dibangun seperti ada gapuranya di sini, yaitu Yesus dimakamkan. Jadi bukan yang di atas ya, salib yang ada Yesusnya, tapi kita fokus juga ke relief yang ada di bawahnya, yaitu relief mengenai Yesus dimakamkan. Nah, berbentuknya seperti goa seperti ini, dan teman-teman bisa menaruh lilin di sini, berdoa di sini. Nah, ini yang tadi sempat kita lihat sebelumnya, yaitu perhentian jalan salib ke-15 yang biasanya sebenarnya di jalan salib lainnya tidak ada. Di sini ditempatkan yaitu Yesus bangkit dari kematian. Ini menyimbolkan bahwa Yesus berkuasa atas maut, Yesus telah menebus dosa-dosa dan telah mengalahkan maut yang adalah upah dari dosa. Teman-teman bisa berdevosi di sini, memasang lilin juga di sini. Nah, lanjut di sebelah kanan itu ada The Garden of Mary dan juga The Garden of Lamb, ada restoran juga. Nah, di sisi kiri gereja setelah selesai dari jalan salib, kita juga akan menjumpai patung Santo Yusuf, yaitu Bapa dari Yesus, sang tukang kayu sedang tertidur. Nah, ini tuh memberi simbol kepada kita bahwa Tuhan pun bekerja dan memberikan petunjuk ketika umatnya walaupun dalam kondisi tertidur. Justru dalam kondisi tertidur juga itu, Santo Yusuf mendapatkan penglihatan malaikat mendatanginya untuk menemani Maria dan menyelamatkan bayi Yesus dari serangan dari Herodes. Nah, selain patung-patung dan juga jalan salib, gereja ada juga toko benda-benda rohani untuk dijadikan souvenir bagi teman-teman yang udah berkunjung ke sini. Ada patung-patung Santo Santa, patung Bunda Maria, Yesus, dan juga rosario dan alat-alat rohani lainnya. Jadi teman-teman bisa berkunjung juga ke toko rohani di sini. Nah, bagi teman-teman yang berminat dan tertarik ya untuk berkunjung, berdoa, berdevosi, mengikuti misa yang ada di sini, bisa segera berkunjung ke Taman Doa Our Lady of Akita karena masuknya ke sini gratis dan buka juga setiap hari. Ya, teman-teman tinggal cek aja datang ke sini. Oke, terima kasih telah menonton vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga. Bye-bye.